Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya berharap dengan penuh harap mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kebetulan kita selepas mengerjakan sholat isya secara berjamaah, kita mampir di sebuah masjid, kalau boleh kita bilang apa ya, masjid super megah. Karena menurut saya ini masjid yang pernah saya datangi, apa ya, kalau dilihat dari relief, kemudian dari arsitektur, kemudian model bangunan, luar biasa. Memang banyak masjid yang megah, tapi menurut saya masjid ini adalah termasuk salah satu masjid yang super megah. Kenapa? Karena saya tadi sempat bersama rombongan, kemudian mampir mengerjakan sholat isya. Tidak lupa juga masuk ke kamar mandinya juga, melihat bagaimana bangunan-bangunannya juga fasilitasnya luar biasa, cukup memadai. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya masjid super megah ini, kalau boleh saya lihat dari geografi ini, masjid ini dibuat oleh dua orang, ya. Beliau adalah penanam jariah, artinya yang membangun masjid ini dibangun oleh dua orang, yaitu almarhum Bapak Haji Ahmad Mudhar Syah dengan Bapak almarhum Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin. Beliau berdualah inilah yang mencetuskan sekaligus yang membangun masjid super megah, sehingga namanya dikenal dengan Masjid Mudhar Arifin Center. Ini kalau nggak salah berada di Kabupaten Gresik. Barangkali teman-teman ingin mampir di masjid super megah ini, langsung saja merapat di Kabupaten Gresik. Dan ternyata setelah saya lihat, masjid ini dibangun mulai tanggal 11 Mei 2018 dan diresmikan tanggal 29 Maret 2020. Berarti kalau boleh kita hitung ke belakang, kurang lebih 2 tahun, luar biasa. Jadi saya bisa melihat ke dalam masjid bagaimana apa ya, arsitek-arsitek, kemudian relief, mohon maaf pakai masker ini ya, relief, tulisan Arab di dalamnya juga sangat indah sekali. Kemudian dari lantainya sepertinya berbahan granit juga, tidak ketinggalan tiangnya. Di sana juga ada AC, karpetnya yang bagus sekali, ada lagi ditambah lampu super besar yang gantungnya luar biasa megahnya. Pokoknya teman-teman, ini bisa dikatakan salah satu masjid yang apa ya, super megah yang ada di Jawa Timur. Barangkali teman-temanku yang kepingin mampir, kemudian sejenak lah ingin beribadah sholat 5 waktu, monggo silahkan Anda mampir di Kabupaten Gresik. Namanya masjid adalah Masjid Mudhar Arifin Center, yaitu berada di Kabupaten Gresik. Untuk itu kita langsung melihat bagaimana kondisi Masjid Mudhar Arifin Center di Kabupaten Gresik. Baik teman-temanku, saudara-saudaraku, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan berkeliling melihat bagaimana megahnya Masjid Mudhar Arifin Center ya. Ini berada di Kabupaten Gresik, tepatnya kecamatan mana, desa mana. Kita akan nampak di sana ada petugas dari masnya ya, yang menjaga apa ya, Masjid Mudhar Arifin. Kita akan berkenalan dengan beliau, siapa beliau, dan masjid ini bagaimana bisa proses terbangun begitu megahnya. Itu kita langsung menghampiri masnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Nggih. Dengan Mas sinten kalau boleh tahu? Mas Wafi. Mas Wafi. Wafi. Mas Wafi asli Gresik? Asli Gresik. Nggih. Ngapunten masnya, saya di sini kan bertamu Mas. Saya dari kabupaten sebelah, Sidoarjo. Tepatnya Kecamatan Sukodono. Kebetulan tadi tujuannya ke Pantai Dalegan. Dalegan. Kemudian mampir ke Lamongan. Tadi waktu perjalanan ke Lamongan sempat mampir di sini. Oh,
sholat apa ya tadi? Sholat duhur. Mampir, sholat, kemudian ke lokasi rekreasi dulu, kemudian setelah pulang kepingin mampir lagi di Masjid Mudhar Arifin Center seperti itu. Mas kalau boleh tahu nggih ngapunten. Saya tadi pada waktu masuk ngapunten ada petugas ya. Ada mas-masnya yang berpakaian rapi, kemudian bertuliskan Masjid Mudhar Arifin. Saya dipersilakan untuk apa? Cek suhu dulu. Ngapunten Pak, cek suhu dulu. Tadi sempat mbaknya juga ngenten. Itu mungkin ada apa Pak? Mungkin Pak harus dicek suhunya. Jadi gini Pak, ini kan masih dalam Pandemi ya. Jadi dari pimpinan yayasan sendiri minta untuk masjid ini diterapkan standar protokol kesehatan yang ketat, mulai dari masuk disuruh cuci tangan. Kalau lupa nggak pakai masker diminta, bahkan dikasih kalau kelupaan. Kalau nggak bawa dikasih masker, tapi kalau bawa diminta untuk ngambil masker di kendaraan. Oh nganten nggih. Karena luar biasa teman-teman, ini penjelasan dari Mas. Ngapunten Mas sinten belum sopir. Mas Wafi, Mas Wafi. Jenengan tempat iki dados napa mungkin ngapunten? Saya dari divisi customer service Pak. Customer service. Yang menyambut dan melayani jam. Oh nganten nggih. Ngapunten kalau boleh saya tahu Mas nggih. Ampun saya sampai sekarang masih bertanya-tanya kok apik men masjid ini, kok megah sekali ini. Ini kalau boleh tahu kan tadi ada tulisan Masjid Mudhar Arifin. Itu kalau boleh tahu sedikit cerita saja Mas. Mudhar Arifin itu apa ya? Atau mungkin nama seseorang atau apa mungkin? Mudhar Arifin itu diambilkan dari nama penggagas dari masjid ini. Nggih. Beliau itu bersaudara Pak. Adik kakak. Yang itu, saudara tertua siapa? Bapak Mudharsyah. Mudharsyah. Nggih. Kemudian adiknya Bapak Jawar Arifin. Mereka berdua itu pemilik PT Perwojo Group. Nggih. Yang ada di Kabupaten Gresik. Gresik nggih. Alhamdulillah usahanya sudah berkembang dan sekarang punya 12 PT di bawahnya sama satu yayasan itu. Yayasan Arifin Gosari. Nggih. Yang membangun masjid. Ngapunten Mas. Kalau boleh tahu, jadi saya sempat membaca nggih di biografi ada foto berdua beliau itu kok almarhum. Ngapunten, apakah beliau sudah meninggal dunia atau gimana? Oke. Jadi gini Pak. Dahulu tahun 2012 niku Pak Mudharsyah sakit. Oh gitu. Terus dirawat di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Singapura dan meninggal dunia di Singapura tahun 2012. Dan sebelum bapaknya meninggal itu kan mereka berdua Pak Mudhar sama Pak Arifin punya nadar, punya gagasan pengen untuk membangun masjid yang megah buat jamaah. Oh nganten nggih. Jadi apa yang dicita-citakan Pak Mudharsyah itu diwujudkan adiknya. Pak Jawar Arifin. Dan Pak Jawar Arifin pun sekarang sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga beliau sakit juga? Meninggal ketika masjid ini sudah dibangun dan sudah selesai selama 6 bulan. Oh nganten nggih. Ngapunten Mas, saya lupa lagi teman-teman. Mas Afi. Walaupun saya mungkin kurang begitu paham tentang agama nggih. Itu Islam, tapi mungkin tentang ilmu dalil secara Al-Qur'an atau hadis mungkin kurang begitu paham. Tapi saya pernah mendengar Mas, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka akan dibangunkan rumah di surga. Seperti itu kalau nggak salah. Kita berharap beliau ini nggih, Pak Mudhar dan Pak Arifin dengan nadar yang sangat mulia, janjinya sangat mulia, kemudian wujudlah masjid yang ngapunten super megah menurut saya. Jadi sempat lihat-lihat kayak nggak percaya gitu lah. Pas saya lihat kayak masjid di Nabawi ya. Kemudian tiangnya itu kayak ada AC-nya kayak. Oh bener berarti ada AC-nya, kemudian lampunya. Saya sempat tadi bercanda sama teman-teman rombongan, ini kan teman-teman rombongan juga. Kebetulan dari TPQ Mas. Rekreasi TPQ. Kemudian kok ada masjid bagus kita mampirnya. Saya sampai bercanda. Ini kalau lampunya dok buat masjid kita, masjid yang ukuran sedang cukup ini lampunya. Luar biasa. Terima kasih Mas Afi ya, Mas Afi. Wafi, mohon maaf. Barangkali kedatangan saya dengan teman-teman ini semua Ustaz Sadah, nggih. TPQ Al-Izzah dari Sidoarjo, nggih. Nggih, saya berterima kasih dipersilahkan, diizinkan untuk beribadah di sini. Mudah-mudahan masjid yang super megah ini menjadi jariah untuk beliau. Itu Bapak Mudhar dan Arifin. Oh, ada lagi yang terlupakan Mas. Saya tadi sempat melihat ada 3 foto di sana itu. Ada ngapunten istilahnya tenaga sabilillah atau pekerja yang masuk kategori pilihan ya katanya. Itu memang tiap bulan berganti atau tiap bulan
ditinjau dari kinerjanya masing-masing dan per ngerti. divisi nanti yang jadi teladan siapa itu bakal Berarti bisa berpindah-pindah. berpindah-pindah bakal dikasih reward sama Pak Didik niku anaknya Pak Arifin langsung. Oh nganten nggih. Walaupun beliau berdua sudah tiada, tapi anak-anaknya masih meneruskan. Sekarang ini diteruskan sama anak-anaknya. Nggih nggih. Mohon maaf ya, bukannya saya memuji tapi memang kenyataan seperti itu Mas. Saya tadi sempat masuk kamar mandi. Masya Allah, kamar mandi kayak gini. Belum ngatan seret, saya masuk ke dalamnya. Masya Allah, bersih sekali. Kemudian pokoknya ya gimana ya, saya menggambarkan masjid ini. Memang banyak masjid yang megah, tapi menurut saya Masjid Mudhar Arifin Center ini termasuk salah satu masjid termegah di Jawa Timur. Umumnya secara Indonesia. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mampir, sholat, kemudian barangkali membaca kalimat thayyibah di dalamnya. Di situ saya juga melihat ada mushaf Al-Quran. Itu kan boleh dibaca kan ya? Dibaca umum. Silakan kalau mau ada pengunjung yang mau membaca Al-Quran atau iktikaf silakan. Matur suwun Mas Hafi. Wafi. Mohon ke kamera. Dan Sahabat ini. Saya ada info lagi Pak. Ini kubahnya kan bisa digeser juga. Duh, seperti itu nggih? Nggih, jadi kubahnya itu Bisa jalan? kalau hari Minggu ini bisa digeser ke Luar biasa. Berarti kayak Masjid Nabawi. Didesain kayak Nabawi memang kebuka. Wow, ini saya belum tahu. Hari Minggu sama Jumat. Insya Allah. Kalau ada waktu saya kepingin mampir ke sini. Terima kasih Mas Wafi. Nggih. Niki ketua takmir kita Masjid PPI nggih. Nggih. Terima kasih Pak atas kunjungannya nggih. Salahkan sering-sering kita ke sini. Mas Wafi, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, alhamdulillah kita banyak mendapatkan informasi yang baik dari Mas Wafi. Nggih, Mas Wafi tentang termasuk biografi, kemudian proses pembangunan masjid dan siapakah yang mencetuskan dan bagaimana kita bercerita sedikit tentang indahnya Masjid Mudhar Arifin Center. Kita langsung pamit Mas, ngapunten. Mudah-mudahan seperti yang saya bilang, mudah-mudahan menjadi jari yang besar untuk beliau berdua dan umumnya kepada yang meramut seluruh masjid ini. Kita undur pamit teman-teman karena kita segera bertolak ke Sidoarjo. Dan itu jangan lupa jenengan mampir, jangan sekedar mampir, juga beribadah di dalamnya agar beliau berdua mendapatkan jariah dari panjenengan ibadah di sini. Untuk itu saya undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Nggih. Silakan kalau mau kesini lagi. Nggih, insyaallah.